Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santirum. Kembali bersama saya Gusar Legend Al-Malani di hari ke malam 28, sekarang kan 27 ya, Ramadan ini. Sudah seharusnya dan sewajarnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat-sahabat, setiap manusia pasti mempunyai problematika dan permasalahan yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Tapi semua itu ada solusinya. Setiap problem pasti ada solusinya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Sebagaimana dalam hatinya surat Al-Istiraq, wa inna ma'al usri yusra, itu hatinya surat Al-Insirah. Wa innama, sesungguhnya sesuatu, wa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setiap di dalam barang itu ada ya kesusahan atau kesedihan. Mal usri yusran, pasti ada kemudahan, atau sesudah kemudahan, pasti adanya sesudah itu ada kemudahan atau beserta kemudahan. Tapi itu semua bisa ada kemudahan ketika sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana konteks dan konsep di dalam firman Allah surat Al-Baqarah. Nah, untuk memohon itu Allah justru setengahnya mewajibkan untuk meminta. Wasta'inu, meminta tolong. Wasta'inu, minta tolonglah kepada saya, kata Allah. Wasta'inu bisobri, dengan sabar. Wasolat, dan sholat. Sabar sendiri itu terbagi 7 macam. Asobru fil makomi jasadul insani wa bal hayatul insani sabhina makomin, yaitu 7 macam kesabaran di dalam tubuh atau penempatan di dalam diri manusia. Al awalu asobru ala fikr, yang pertama itu sabar pikirannya, baik itu suudon dan husnudonnya, baik prasangka buruk dan prasangka baiknya, atau kekritisannya atau ketajubannya pikirannya. Wa saniyu asobru bilisani, yang kedua itu sabar lisan, sehingga diucapkan ya. Sabar untuk mengucapkan sesuatu, sabar untuk mengatakan sesuatu, baik itu yang sifatnya kenikmatan, ujian kenikmatan maupun ujian kesengsaraan, atau hal kemewahan maupun kehinaan dalam lisan, sabar. Wasalisu as-sabru ala qalbi wal batini, yang ketiga itu adalah sabarnya hati ya, sabarnya hati. La fil hayati, itu ada ruhu, nanti sabar yang ke-6 itu nanti. Sabarnya hati. Sabarnya hati itu penempatannya pada manusia hidup. Asobru fi qalbi, sabar hatinya dan batinnya ya kan. Jadi seandainya perasaan benci, senang dan sebagainya itu ya, perasaan benci, senang, rindu, takjub dan sebagainya itu disabarkan dulu. Nah, wa arba'u asobru ala nafsi, yaitu kesabaran jiwa. Itu kemarin ada saya sampaikan, ada 4 dan ada 7. Nah, itu sekaligus tempat-tempatnya. Wa khamsin, dan yang kelima itu as-sabru ala amali wa mali. Jadi yang ke-5 itu sabar perbuatan dan sabar harta benda kita. Jadi kalau kita belum punya
bisa, oh saya ingin sodako 1 miliar. Kalau belum mempunyai kemampuan, sabar. Suatu saat kalau kita punya apa, niat insya Allah terkabul. Oh, saya ingin pergi haji dan sebagainya, sabar berbuat. Tapi kalau masalah ibadah yang harus disegerakan itu 3. Pertama adalah sholat, yang kedua adalah menguburkan orang yang telah wafat atau meninggal dunia, yang ketiga membayar hutang. Oke ya, itu sabar ke 5, yaitu amal perbuatan. Sabar yang ke 6 itu as-sabru ala ruhi, sabarnya ruh. Sabarnya ruh itu setelah kita dilepas oleh jasad kita, ya, meninggal ya, nanti ujian roh itu diuji oleh Allah. Karena ada sebuah cerita, ada sapi itu dipotong oleh seorang wali Allah, kemudian sapi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, karena kekasihmu ini sudah tahu bahwa sesama makhluk hidup punya tasbih, maka berikan dia rasa, berilah dia seperti yang saya alami, kata doa sapi tadi. Akhirnya wali tadi setelah meninggal dunia, sebelum masuk ke alam barza verifikasi oleh Allah, diuji kesabaran ruhnya. Sapi ini sebagai hai kekasihku, ini adalah ujian bagi kamu untuk ujian kesabaran. Jadi oleh malaikat begitu masuk alam barza dihadang, jangan, tidak boleh, ini perintah Allah, katanya harus diuji coba untuk menjadi binatang dulu. Jadi rohnya wali tadi dimasukkan sapi hamil dan manusia hamil, rohnya wali tadi masuk. Nah setelah masuk, ya keramat sapinya, ilernya aja bisa mengobati orang dan sebagainya. Tapi tetap itu namanya as-sabru ala ruhi, sabarnya ruh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengalami perpisahan dengan jasad. Itu yang ke-6 ya. Wasabaina, dan yang ke-7 as-sabru bil hakikatullah taala, sabar hakikat sebenarnya, sabarnya Allah taala. Nah percikannya bil jasati insani, yaitu di dalam manusia ini. Itu penempatannya. Jadi sabarnya Allah itu ya, makhluknya sembahyang tidak sembahyang wis ndak ngaruh. Kadang makhluknya menantang, mengklaim dirinya dia, kadang ya, tapi tetap dapat hukuman. Allah itu disebut, makanya Allah disebut punya asmaul husna, ya sobar, ya sobaru, yaitu Allah yang maha sabar. Itu begitu juga tentang sholat, itu juga ada 7. Pertama as-sholatu fi fikr, sholat pikirani, wasani sholatu fi lisan, yang kedua sholat lisannya, yang ketiga adalah as-sholatu fi qalbi, sholat hatinya, ya kan. Wa arba'u as-sholatu nafsi, yang keempat nafsunya. Wa khamsina fi amal itu syariatul islamiyah, yaitu dengan sholat dengan perbuatan gerakan dan sebagainya. Dan wasita, dan yang keenam itu as-sholatu fi ruhi, sholatnya ruh. Nah wasabaina, dan yang ke-7 itu as-sholatu hakikatu indallahi, yaitu sholat yang betul-betul Allah langsung menunjukkan mau sholat begini, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa, seperti Rasulullah SAW. Nah penempatan manusia di situ. Nah sementara kita mengikuti biasa umum ini sholat 5 waktu. Jadi itu aja sahabat-sahabat, saya sampaikan agar doa kita terkabul. Persyaratan untuk memohon, meminta bantuan kepada Allah. Demikian, nanti tolong diamalkan. Nanti saya jelaskan beberapa hatinya Al-Quran dan untuk diamalkan. Ini sebuah kutipan-kutipan yang perlu dimengerti sehingga kita tidak terlalu menghadapi dunia, tidak terlalu stres ya. Karena dunia ini dunia matal gurur, dunia itu bayangan fata morgana.